Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi materi kuliah penulisan makalah ilmiah. Kita akan mulai masuk ke bagian yang lebih detail. Kita akan bahas satu persatu beberapa bagian dan saya akan tunjukkan dalam bentuk slide supaya kita lebih mudah untuk mencatat, tidak di papan. Apa saja yang kita perlukan ketika menulis makalah ilmiah, apa saja bagian dalam makalah ilmiah, dan seterusnya. Jadi kita akan langsung lihat slide yang berikut ini. Apa sih tujuan kita menulis makalah ilmiah? Sebenarnya menulis makalah ilmiah itu adalah melaporkan temuan baru yang kita hasilkan kepada komunitas ilmiah di dunia. Dengan ada laporan tersebut, maka khazanah ilmu pengetahuan bertambah dengan adanya temuan yang kita dapatkan, dan kita mendapatkan kredit atas temuan tersebut. Jadi ketika kita menemukan suatu teori baru, maka teori itu bisa saja menjadi atau diberi nama sesuai dengan nama penemunya, dan di situ adalah nama kita. Kita kenal teori relativitas Einstein, itu adalah pemberian bagi komunitas ilmiah dunia nama Einstein pada teori tersebut. Kita kenal teori atom Bohr, prinsip ketidakpastian Heisenberg, itu adalah temuan-temuan luar biasa di mana namanya diberikan kepada penemunya. Dan kalau kita menemukan hal yang luar biasa juga, bisa saja teori itu atau hukum itu dinamai sesuai dengan nama kita. Ini adalah salah satu yang luar biasa, sehingga nama kita dikenang oleh berbagai generasi yang datang setelah kita. Dengan adanya laporan tersebut, maka kita bisa memberikan manfaat bagi peneliti lain di dunia, agar mereka tidak lagi melakukan riset yang sama, karena jawaban atas masalah tersebut telah kita berikan. Kita harus yakin bahwa yang melakukan topik riset yang sama tidak hanya kita di dunia ini, bisa ribuan peneliti entah di negara mana melakukan riset untuk mencari jawaban atas masalah yang sama. Ketika masalah tersebut telah kita peroleh, kemudian kita publikasikan, maka para peneliti lain di dunia tidak perlu lagi melakukan hal serupa karena jawabannya sudah ada. Jadi kita akan membantu peneliti lain di dunia supaya tidak lagi melakukan hal yang sama. Mereka tinggal melanjutkan apa yang kita lakukan, kemudian khazanah ilmu pengetahuan bertambah, dan nama kita akan dikenang sebagai salah satu penemu di bidang terkait. Betapa pentingnya menulis makalah ilmiah. Apabila kita tidak menulis dan hanya kita simpan sendiri, maka begitu tidak bermanfaatnya apa yang kita miliki. Kita hanya menikmati sendiri, namun jutaan orang-orang di dunia tidak mendapat manfaat dari apa yang kita tulis. Pertanyaan berikutnya adalah, riset yang bagaimanakah yang bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah? Intinya jurnal ilmiah itu berisi laporan penemuan baru yang dilakukan para peneliti di bidang terkait. Jadi kalau kita ingin riset kita dipublikasikan di jurnal ilmiah, maka riset kita harus mengandung temuan baru. Riset kita harus original. Riset kita belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan dimanapun. Oleh karena itu, sebelum memulai riset untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, maka kita harus yakin dulu bahwa riset kita itu benar-benar riset yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Jadi, untuk mengetahui itu bagaimana, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus banyak-banyak membaca publikasi yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi melakukan riset untuk publikasi tidak bisa lepas dari banyak membaca makalah-makalah yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah terkait. Tidak ada riset untuk publikasi tanpa harus dibarengi dengan membaca makalah-makalah terkait. Karena dari makalah terkait kita bisa mengetahui apakah topik yang akan kita selesaikan, yang akan kita kaji itu topik yang baru, atau malah topik yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang sudah dipublikasikan ke jurnal, entah jurnal mana. Jadi yakinkan dulu, karena kalau kita melakukan riset yang sudah dipublikasi peneliti sebelumnya, maka pada prinsipnya kita tidak melakukan riset. Kita hanya membuang waktu, membuang tenaga, membuang biaya. Jadi ingat bahwa topik itu harus benar-benar baru, sehingga begitu kita publikasikan, maka topik itu akan menambah khazanah ilmu pengetahuan yang ada, karena
di dalam khazanah yang ada saat ini belum ada temuan seperti yang kita laporkan. Topik baru tersebut bisa berarti benar-benar baru, yaitu temuan luar biasa yang belum pernah terpikirkan oleh peneliti sebelumnya, atau bisa juga penyempurnaan dari teori dari temuan yang sudah ada. Kita harus yakin bahwa sehebat apapun publikasi, tetap akan menyisakan masalah yang belum terpecahkan. Jadi dari masalah-masalah yang belum terpecahkan itu menjadi topik riset baru oleh peneliti yang bersangkutan atau peneliti-peneliti lain. Jadi salah satu kehebatan peneliti sekarang adalah bagaimana mereka bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang masih ada dalam publikasi peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi ingat, yakinkan dulu bahwa topik yang dikerjakan adalah topik yang benar-benar original, benar-benar baru, baru dalam arti baru luar biasa, bisa juga baru dalam arti penyempurnaan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa beda topik yang benar-benar baru dan topik yang merupakan penyempurnaan yang sudah ada? Topik yang benar-benar baru itu biasanya topik yang belum pernah terpikirkan oleh para peneliti sebelumnya. Dan begitu makalah itu terbit, maka seolah-olah lahirlah cabang baru dalam ilmu pengetahuan. Contohnya teori-teori besar yang dibangun para peneliti hebat itu bisa dikategorikan sebagai topik yang benar-benar baru. Teori relativitas Einstein, teori atom Bohr, persamaan-persamaan mekanika kuantum itu adalah teori-teori baru yang benar-benar baru, yang memang baru dikenal saat ditulis oleh penemunya saat itu. Jadi ketika makalah itu muncul, maka saat itulah ilmu terkait dengan itu baru ada, baru dikenal. Sedangkan topik yang merupakan penyempurnaan yang sudah ada adalah topik yang sebenarnya sudah dilakukan orang, tetapi masih ada hal-hal lain yang belum lengkap. Jadi masih ada hal lain yang belum lengkap dan orang-orang lain di seluruh dunia mencoba untuk mengisi yang belum lengkap tersebut, sehingga bidang itu menjadi makin lama makin sempurna, makin lama makin banyak kontribusi yang diberikan oleh para peneliti. Nah, contoh sederhananya begini. Seorang peneliti mempublikasikan risetnya di jurnal terkait dengan pengamatan sifat material pada suhu dari suhu 0 Celcius sampai dengan suhu 500 derajat Celcius. Dan hasil itu dipublikasikan, yang berarti ada originalitas di situ. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kalau suhu dinaikkan di atas 500 Celcius, bagaimanakah sifat dari material tersebut? Apa sifat tersebut masih sama atau justru berbeda? Dan kalau kita melakukan riset pada suhu di atas 500 Celcius, maka itu juga merupakan topik original. Walaupun topik yang sama sudah dilakukan orang, tapi rentang suhu di atas 500 belum dilakukan. Jadi kita adalah orang pertama yang melakukan pada suhu di atas 500 derajat Celcius tadi. Bisa terjadi bahwa ketika kita melakukan pengamatan di atas 500, kita menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah dipikirkan orang sebelumnya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa, keberuntungan luar biasa dari seorang peneliti. Dan tidak menutup kemungkinan kalau hasil itu mempunyai impak yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan, maka bisa saja itu mendapatkan hadiah Nobel. Jadi tidak berarti penyempurnaan sudah ada itu suatu hasil yang tidak terlalu signifikan. Bisa saja itu ada lompatan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan bisa juga menjadi topik yang benar-benar baru untuk itu. Demikian. Sebagai akhir dari slide pada pertemuan ini, saya tegaskan kembali bahwa sebelum memulai riset, jika tujuannya adalah publikasi ilmiah, maka yakinkan dulu bahwa topik yang akan dikerjakan belum pernah dikerjakan oleh siapapun dan dimanapun di seluruh dunia. Bahwa topik yang kita kerjakan belum ada laporan di jurnal manapun di seluruh dunia. Sehingga kalau kita laporkan topik tersebut, maka laporan kita akan menjadi topik baru yang menambah khazanah ilmu pengetahuan dunia. Dan untuk tujuan tersebut, sudah juga saya sampaikan bahwa tidak ada jalan lain kecuali banyak membaca referensi di jurnal-jurnal yang membahas topik terkait. Banyak sekali makalah yang terbitkan di berbagai jurnal di seluruh dunia, dan kita harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi dari ribuan makalah tersebut
mana yang benar-benar belum dipublikasikan. Ini perlu satu latihan yang lama sehingga kita bisa memutuskan dengan tepat bahwa riset saya ini adalah riset baru. Kita bisa mempunyai kemampuan untuk memahami bahwa sudah sampai di mana riset yang dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia terkait dengan topik tersebut. Kita harus yakin bahwa terkait dengan topik tersebut, kita harus bisa memutuskan, oh rasanya topik ini belum pernah ada yang melaporkan di jurnal manapun. Maka saya melakukan riset di topik ini dan saya merasa yakin bahwa ketika saya mendapatkan hasil, maka hasil itu hasil baru yang belum pernah dipublikasikan orang. Dan ketika hasil tersebut kita peroleh dan kita tulis di jurnal, maka isi makalah kita adalah hasil riset baru. Dan kalau kita kirim ke jurnal dan itu hasil riset yang baru, maka peluang untuk dipublikasikan itu menjadi besar. Sebaliknya, kalau kita mengirim makalah yang berisi topik riset yang sebenarnya sudah dilakukan oleh peneliti lain, maka siap-siaplah untuk segera ditolak oleh editor jurnal tersebut. Jadi, riset untuk publikasi tidak sekedar riset, tapi itu mengandung sejumlah langkah-langkah lain yang tidak kalah penting. Banyak membaca referensi adalah salah satu yang wajib dilakukan oleh para periset yang ingin makalahnya diterbitkan di jurnal. Sekarang banyak referensi yang bisa kita baca, banyak jurnal-jurnal yang bisa kita buka secara gratis, maka tinggal kemauan kita untuk membaca makalah-makalah tersebut. Membaca makalah di samping itu meyakinkan kita bahwa topik kita itu topik baru, juga akan memberikan tambahan ilmu yang berharga pada kita, sehingga kepakaran kita dalam bidang terkait itu semakin meningkat. Demikian untuk kuliah hari ini. Kita akan lanjut lagi pada kuliah berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada materi kali ini ada yang bisa ditangkap, bahwa intinya riset adalah kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk identifikasi masalah, dan digabung dengan kemampuan untuk melakukan riset itu sendiri.